Ya, selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bersedia untuk membantu saya. Saya punya tugas untuk melakukan supervisi berbasis coaching. Dan Bu Eva bersedia untuk saya masukin kelasnya. Oke, di observasi. Terima kasih ya. Oke, siap Bu. Nah, sebelum kita lakukan itu, kita harus melakukan percakapan pra-observasi. Kita tahu bahwa tujuan supervisi akademik adalah meningkatkan kapasitas kita sebagai guru, kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran. Dan kita butuh masukan atau umpan balik agar kapasitas kita semakin meningkat. Dan tujuan percakapan kita adalah untuk memastikan persiapan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, dan saya akan melakukan observasi. Kemarin saya sudah menerima modul ajar yang Bu Eva berikan, dan untuk memastikan tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang nanti akan saya lakukan yaitu peserta didik dapat membuat suatu produk berupa media pembelajaran, di mana media pembelajarannya itu bisa berupa video dengan menggunakan aplikasi CapCut ataupun Canva. Kemudian nanti ada yang membuat peta konsep dan juga poster seperti itu. Menurut Bu Eva, tujuan pembelajarannya itu apakah sudah sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila? Menurut saya rancangan pembelajaran yang saya susun itu sesuai dengan kurikulum merdeka baik dari CP dan lain sebagainya. Dan dari segi pembelajarannya pun saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan dari segi karakter profil pelajar Pancasilanya saya akan menekankan dan mengasah daya kreativitas dan juga gotong royong dari peserta didik. Insya Allah ya Bu Eva ya. Siap. Dan sebagai guru nih Bu Eva, untuk peningkatan kapasitas tentunya Bu Eva ada target untuk pengembangan diri. Kira-kira ada fokus untuk pengembangan diri tidak dalam pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini, selain saya ingin meningkatkan hasil belajar siswa, saya juga sebagai guru ingin meningkatkan daya mengajar saya dalam segi memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Kita tahu bahwa siswa itu gaya belajarnya itu ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual gitu. Saya berusaha pada pembelajaran kali ini bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran mereka sehingga diharapkan nanti hasil belajarnya pun akan meningkat seperti itu. Berarti fasilitasi agar bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Dan untuk pencapaiannya, tujuan pembelajaran dan pengembangan diri Bu Eva, Bu Eva sudah merancang strategi apa saja nanti dalam pembelajaran ini? Dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan strategi stasiun belajar, di mana dalam strategi stasiun belajar itu nanti siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti di kelompok 1 mereka akan masuk ke stasiun 1, di mana di stasiun 1 itu saya memfasilitasi belajarnya itu dengan menyiapkan satu buah laptop dan juga beberapa gawai. Kemudian mereka di sana akan melihat foto dan juga video-video tentang sistem pencernaan, dan di akhir nanti mereka diinstruksikan untuk membuat produk berupa video tentang sistem pencernaan dengan menggunakan aplikasi CapCut ataupun Canva seperti itu. Sedangkan di stasiun 2 nanti mereka akan difasilitasi berupa handout dan juga buku siswa, buku pelajaran biasa, dan nanti mereka diharapkan bisa membuat peta konsep sesuai dengan pemahaman mereka. Dan di stasiun 3 nanti mereka akan saya siapkan gambar-gambar dan juga teka-teki berupa puzzle gitu ya, dan nanti mereka diminta untuk bisa menyusun gambar-gambar tersebut dilihat dari nama organ dan juga fungsinya. Kemudian nanti di akhir produknya adalah mereka harus bisa membuat media pembelajaran berupa poster. Luar biasa, dan ide bagus menerapkan stasiun belajar. Dengan demikian, aktivitas belajar ini bisa memberikan ruang untuk siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai pembelajaran. Juga untuk mengembangkan karakternya. Mereka bisa mengembangkan ide-ide kreatif, membuat video tadi ya, kemudian peta konsep dan poster. Kemudian juga
dalam membuatnya itu mereka mengembangkan gotong royong, yaitu berkolaborasi mencapai tujuan mereka membuat produk. Ya, dan ini sangat luar biasa begitu. Dan adakah lagi yang perlu kita atau yang menjadi pertimbangan dalam pembelajaran ini, Bu Eva? Nah, dalam rancangan pembelajaran saya masih harus ditingkatkan gitu ya Bu, tentang alokasi waktu, manajemen alokasi waktu gitu. Dimana saya merasa kebingungan kemarin ketika merancang bahwa karena kita akan membuat produk, sehingga nanti waktu yang dibutuhkan mungkin tidak bisa langsung pas atau misalkan sesuai, karena ada beberapa hal yang nanti menjadi faktor pendukung. Pertama, kita harus bisa membimbing siswa agar semua anggota kelompok itu aktif sehingga mereka bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kemudian dari segi pemahaman konsepnya juga mungkin tidak semua siswa paham akan konsepnya terlebih dahulu gitu. Masih ada yang bingung dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus saya pikirkan, masih saya pertimbangkan seperti itu. Betul sekali Bu Eva. Saya pun ketika mengajar di kelas seringkali keteteran, keteteran. Target saya harus sekian, tapi ternyata siswa tidak. Tapi saya tidak menyerah dengan cara menyebutkan setiap kali tugas, saya menyebutkan durasi waktu yang harus mereka manfaatkan, efektifkan untuk menyelesaikan tugas. Apalagi Bu Eva menerapkan diferensiasi, mulai dari konten, produk, kemudian proses juga. Itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit mungkin ya, sehingga sangat penting untuk kita menyampaikan durasi waktu agar mereka punya ancang-ancang ya untuk mengefektifkan waktu dan menyelesaikan tugasnya dengan baik begitu. Dan Bu Eva memang harus mempertimbangkan waktu itu ya. Oke Bu Eva, sepertinya Bu Eva sudah semakin siap ya untuk masuk kelas, dan saya akan observasi dan mungkin observasi yang akan disasar atau saya akan melihat bagaimana anak-anak mencapai tujuan pembelajaran, aktivitasnya apa saja, kemudian juga diferensiasinya ya, dan mungkin upaya Bu Eva untuk meningkatkan pengembangan diri, yaitu dengan cara bagaimana Bu Eva memfasilitasi anak begitu. Dan kapan kita akan masuk kelas nih Bu Eva? Hari Kamis Bu, jam ke-5 ke-6 di kelas 8I ya. Ya, hari Kamis, jam ke-5 ke-6 di kelas 8I. Ya. Oke. Dan setelah itu kita harus melakukan percakapan pasca observasi. Karena Bu Eva, kita berharap setelah melakukan sesuatu kita akan melakukan refleksi dan sedikit percakapan gitu ya, untuk merefleksi apa yang sudah dilakukan. Kemudian juga menggali perasaan kita pada saat melakukan itu bagaimana, dan adakah tantangan begitu ya, kemudian pembelajaran apa yang diperoleh dan tindak lanjutnya begitu ya. Dan kapan tuh kita akan melakukan pasca, apakah segera atau kita tunda? Karena mungkin Bu Eva juga punya kesibukan ya. Segera, saya juga siap untuk setelah pembelajaran ketika KBM sudah selesai, atau besoknya juga saya siap. Sepertinya besoknya ya Bu Eva ya, boleh. karena mungkin saya juga ada kegiatan lain, kita tunda sampai besok ya. Siap Bu. Oke, terima kasih Bu Eva. Saya akan mencatat ya semua kegiatan pembelajaran di kelas sebagai data yang valid. Saya melakukan observasi. Semangat ya Bu Eva ya. Bismillah, siap. Iya. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya juga, dan kemudian pastikan semuanya bisa sudah siap untuk digunakan begitu. Siap Bu. Mudah-mudahan apa yang dirancang bisa terlaksana dengan baik. Amin. Tanpa hambatan. Semangat. Semangat Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Eva ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas bimbingannya dan sudah dikasih kesempatan. Oke, terima kasih. Iya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat sekali. Semoga nanti semangatnya sampai akhir pembelajaran kita dan sampai pulang sekolah nanti ya. Oke. Seperti biasa, silakan
pimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Belum belajar kita udah mulai. Doa selesai. Oke, baik. Seperti biasa, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Noval. Noval, kenapa Noval? Sakit. Oke. Siapa lagi? Reja. Reja sakit. Oke. Reja izin? Oke. Ada suratnya? Ada. Oke. Putra sakit. Putra sakit. Reski. Reski kenapa Reski? Aduh, masih ada yang alfa ya. Oke, sudah? Siap? Baik, terima kasih. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan yang belum bisa hadir ke sekolah nanti supaya bisa kembali belajar seperti biasa ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alat tulisnya sudah siap? Siap. Semuanya siap belajar ya? Siap. Semangat. Oke. Baik, sebelum Ibu menginjak pada pembelajaran yang selanjutnya, Ibu akan ingat-ingat kembali. Coba kalian ingat kembali apa materi pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Oke, terima kasih Tiara. Tentang saluran pencernaan. Cung yang masih ingat apa saja urutan saluran pencernaan? Cung, silakan acungkan tangannya. Oke, ada yang masih ingat tentang saluran pencernaan? Ayo, kita kan kemarin sudah membahas ya. Organ pencernaan itu terbagi menjadi dua. Ada yang berupa saluran dan ada yang berupa kelenjar. Nah, yang berupa saluran, apa saja? Urutkan dari mulai masuknya makanan sampai dibuang. Oke, siapa? Tiara silakan. Yuk. Oke. Tuh. Oke. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tiara. Oke, pada pertemuan kemarin kalian sudah membahas tentang saluran pencernaan. Nah, kita tahu bahwa organ pencernaan ada saluran, ada juga yang berupa kelenjar. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa? Kelenjar pencernaan. Oke, sebelum kita masuk materi inti, nah, silahkan dibaca dulu. Ya. Kira-kira, tadi sudah bagaimana urutannya? Sudah bisa ya? Terima kasih Tiara. Selanjutnya masuk ke kelenjar pencernaan. Selain saluran pencernaan, sistem pencernaan kita dilengkapi oleh kelenjar pencernaan. Nanti kalian harus bisa menjawab organ apa saja yang termasuk pada kelenjar pencernaan. Kemudian, pernah tidak kalian terfikirkan ya, kalau kita makan nasi warnanya apa? Sayuran warnanya apa? Buah-buahan warna-warni, merah, kuning, hijau, ada yang oranye dan lain sebagainya. Nah, kenapa ketika mau dibuang atau sudah jadi feses warnanya menjadi kuning? Nah, temukan jawabannya pada pertemuan kali ini. Sempat terpikir nggak? Kalian misalnya mau dibuang air besar. Oh iya, warnanya apa? Kuning kan? Tapi yang kita makan ada putih, ada warnanya oranye, ada buah-buahan, sayuran, warnanya hijau dan lain sebagainya. Ketika mau dibuang atau dikeluarkan, warnanya menjadi kuning seperti itu. Ya, nanti silahkan temukan jawabannya pada pertemuan hari ini. Ya, oke.
Selanjutnya, nah, apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Capaiannya kalian harus mendapatkan materi apa? Harus memahami apa saja ya, dan apa yang harus dilakukan pada pertemuan hari ini. Oke. Pada pertemuan hari ini, peserta didik dapat mengelompokkan organ yang berupa kelenjar pencernaan dengan benar dan fungsinya dengan benar. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang saluran pencernaan, sekarang kita harus membahas tentang kelenjar pencernaan. Nanti kalian harus bedakan mana yang berupa saluran, mana yang berupa kelenjar, seperti itu. Dan di akhir nanti silahkan kalian membuat produk. Karena tujuan pembelajaran kita selanjutnya yaitu peserta didik dapat membuat salah satu media pembelajaran. Bisa berupa video dari aplikasi CapCut. Sudah pernah bikin kan kemarin ya? Aplikasi CapCut, kemudian membuat mind mapping atau peta konsep, dan juga membuat poster tentang sistem pencernaan. Seperti itu. Kemarin sudah ditugaskan ya, kelompok mana saja berdasarkan tes diagnostik yang sudah kita laksanakan, maka Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dari 3 kelompok kita bagi 2 lagi sehingga totalnya ada 6 poster. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke kegiatan kelompoknya? Oke, kalau tidak ada, kita mulai saja. Silahkan. Oke. Siap. Silahkan. Ya, gantian aja ya. 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 Di sini boleh kelenjar, boleh salurannya, dibagi 2 boleh, di keseluruhan juga boleh. Ya, apa saja. Nanti gambarnya bisa terinspirasi dari sini. Nah, ini ya. Nanti Ibu bimbing kegiatan. Ya, tempelinya pakai ini ya. Nah, oke. Kelompok 1 sudah siap gawainya? Oke, nanti Ibu bagikan ya. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2B. Dah ya. Semuanya sudah siap? Siap? Oke. Silakan kalian explore ya media yang ada pada masing-masing stasiun. Nah, apakah merupakan pengaduk atau peremas bolus, menghasilkan air liur dan lain sebagainya? Silahkan dibaca dulu. Oke, kemudian setelah itu nanti misalnya mulut yang mana? Kasih tahu yang ini ya. Nah, kemudian fungsinya apa? Nah, seperti itu. Oke, bisa? Oke, silahkan ya. Yang ini boleh diselesaikan di sini. Bikin puzzle supaya nanti puzzle-nya udah. Ini. Ya, boleh. Ya, boleh. Ini sebagai contoh yang kemarin. Ini ya. Tentang nutrisi. Kalau yang ini, nah, tentang sistem pencernaannya. Silahkan. Ini. Kemarin kita membahas tentang saluran pencernaan kan? Nah, ini saluran pencernaan. Kemudian tentang kelenjar pencernaannya. Silahkan. Nah, di sini. Ada organ pencernaan. Organ pencernaan dibagi 2 lagi kan? Ada saluran, ada kelenjar, dan fungsi-fungsinya. Nah, buatkan materi itu dalam satu video yang ya. Kita metodenya ada lucunya. Oh gitu, boleh. Silahkan berkreasi, silahkan berkreasi. Oke, silahkan. Baik, sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai, kelompok mana saja? Oke, bagus. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 3 juga sudah selesai. Baik, nah pada kesempatan kali ini, marilah kita masuk pada sesi presentasi hasil karya dari kelompok masing-masing. Kelompok 1A sudah siap? Ya. Kelompok 1B sudah siap? Ya. Mau kelompok mana dulu nih? Gimana? Oke, boleh. Kelompok 1A ya, nanti akan mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian kelompok 3, sudah siap? Oke.
Baik. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita sambut penampilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil karya berupa video tentang sistem pencernaan. Kita sambut yang meriah, kelompok 1. Silahkan, Tiara. Tadi yang ini ya. Videonya yang ini kan? Oke. Sip. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari karya video kami. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 1A tentang sistem pencernaan. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok A. Baik, nah tadi kita sudah menampilkan penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya kita tampilkan kembali perwakilan dari stasiun 3 yang akan diwakili oleh kelompok 3A. Pada kelompok 3A dipersilakan. Silakan, Faki dan kawan-kawan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua adalah perwakilan dari stasiun 3 yang menjelaskan dari hasil pembelajaran yaitu sistem pencernaan. Ini adalah organ-organ sistem pencernaan, yaitu pertama ada mulut, ada esofagus, ada hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, usus halus, anus, dan kelenjar parotis. Kedua adalah ada saluran pencernaan sama mulut berfungsi semuanya makanan. Esofagus berfungsi terjadi gerak peristaltik. Ketiga ada lambung berfungsi untuk mengaduk atau meremas bolus makanan. Yang keempat ada usus halus berfungsi untuk tempat menyerap sari-sari makanan. Yang kelima ada usus besar berfungsi untuk menghembuskan sisa makanan. Yang kelima ada anus berfungsi untuk lubang pembuangan feses. Yang ketiga adalah kelenjar pencernaan atau organ tambahan. Kelenjar parotis menghasilkan air liur yang mengandung enzim C. Dan kedua ada lambung menghasilkan enzim peptin dan renin. Tiga ada pankreas menghasilkan enzim amilosid dan steatosis dan tripsin. Yang keempat ada hati menghasilkan bilirubin.
Ada. Ini ada yang harus disusun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Nah, itulah tadi penampilan dari masing-masing kelompok yang sudah menampilkan hasil karyanya ya. Dari kelompok 1 itu sudah ada video tentang pembelajaran sistem pencernaan, kemudian dari kelompok 3 sudah ada poster tentang sistem pencernaan. Nah, kali ini mari kita sama-sama simpulkan materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Bahwa pada kelenjar pencernaan terdapat ada berapa organ? Ada 5 organ. Ada organ apa saja? Bagus. Yang kedua lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Oke. Ada lagi yang mau menyebutkan 5 organ pencernaan yang termasuk pada kelenjar pencernaan? 1. Kelenjar karotis. Oke, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Oke, ya, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Ibu harapkan semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan kalian. Tentu saja peran utama kita sebagai makhluk hidup adalah untuk selalu menjaga organ yang kita punya. Organ apapun yang kita pelajari, kalian harus bisa menjaganya supaya terhindar dari penyakit seperti itu. Oke? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan atau memberikan saran atau misalnya masukan untuk pertemuan selanjutnya kita mau apa? Ada yang mau memberikan ide? Ayo, mau apa kita di pertemuan selanjutnya? Oke, apa? Oh, mau kuis dari Kahoot lagi? Mau semuanya? Kemarin kita sudah coba kuisis ya? Kemudian pernah sekali Kahoot. Mau kuisis atau Kahoot? Mau Kahoot. Kenapa pengen Kahoot? Lebih seru ada di layar mungkin ya? Oke, insya Allah nanti kita laksanakan ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menampilkan karyanya. Semoga nanti kreativitasnya bisa bertambah lagi dan rasa gotong royongnya bisa lebih terasa lagi antar satu anggota kelompok ataupun dengan kelompok yang lainnya seperti itu. Ya, oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu sampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Penyakit sistem pencernaan. Silahkan bagi setiap kelompok membaca dulu ya materinya. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit pada sistem pencernaan dan kalian harus bisa menyaksikan atau memahami apa saja penyakit yang ada pada sistem pencernaan sehingga kita bisa terhindar dan kalian tidak akan terkena penyakit ini. Ya, oke. Baik, sebelum diakhiri ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Sudah cukup penjelasannya? Kalau sudah, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, baik, itulah pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan minta maaf kalau misalkan ada kekurangan kata dan sikap yang tidak diinginkan ya. Undur diri dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, kemarin tuh luar biasa Bu Eva. Saya berikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi untuk Bu Eva. Karena menurut saya nih, secara pribadi saya melihat Bu Eva begitu profesional. Artinya sukses menyelenggarakan suatu proses pembelajaran. Dan hari ini sesuai dengan kita, komitmen kita setelah observasi ada percakapan pasca observasi.
Tujuannya adalah untuk menganalisis data hasil dari observasi, karena saya udah mencatat beberapa ya sebagai data apa saja yang dilakukan oleh Ibu Eva. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya memberikan dulu kesempatan Bu Eva untuk merefleksikan diri. Silakan Bu Eva, bagaimana apa saja yang sudah dilakukan, kemudian perasaan Bu Eva, dan apa yang kira-kira mendapat insight atau pembelajaran dari pembelajaran yang kemarin dilakukan. Pada kesempatan kemarin, ya pembelajaran yang kemarin, saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan strategi stasiun belajar, dan saya merasa dari segi rancangan saya merasa puas, tetapi dari segi pelaksanaannya saya merasa kurang puas karena ternyata ada tantangan yang harus saya lakukan juga gitu, yaitu tentang alokasi waktu, Bu. Masih belum bisa pas sesuai dengan apa yang saya perkirakan gitu ya. Dimana ketika anak-anak membuat produk, ada beberapa kelompok yang belum bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu gitu. Sehingga pada waktu proses berikutnya itu ada satu kegiatan yang terlewat gitu. Jadi mungkin kedepannya saya harus bisa membuat manajemen waktunya lebih baik lagi seperti itu. Kemudian kemarin saya juga dapat pembelajaran mengenai bahwa siswa ternyata tidak semuanya paham tentang konsep materinya gitu, sehingga ketika mereka akan membuat produk mereka masih kebingungan gitu karena memang konsepnya belum matang gitu, sehingga mau membuat apa kalimatnya salah dan lain sebagainya, dan itu menjadi fokus saya nantinya untuk bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi seperti itu. Alhamdulillah tadi Bu Eva menyampaikan tantangan yaitu manajemen waktu ya. Nah pada saat itu apa yang Ibu Eva lakukan untuk mengefektifkan waktu? Oh iya, ketika saya berkeliling ke setiap stasiun, saya lihat ada beberapa kelompok yang memang sudah berjalan dengan baik, sudah selesai dan sudah lancar mengerjakan tugasnya. Tetapi di beberapa stasiun itu ada kelompok yang belum menyelesaikan tugasnya, sehingga saya lebih berfokus membimbingnya di kelompok tersebut. Dan saya lihat juga memang karena kondisi anggota kelompoknya juga tidak semuanya bekerja. Jadi ada beberapa orang, beberapa siswa gitu ya yang diam saja gitu, tidak ikut aktif mengerjakan tugas seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Bu Eva ketika menangani atau mensiasati itu? Ketika saya lihat bahwa anak-anak tidak paham tentang prosesnya, kemudian mereka juga tidak menyelesaikan tepat waktu. Di sana saya merasa kurang puas begitu ya. Dan memang itu bukan hanya anak-anak saja yang mungkin harus memperbaiki kualitas atau pembelajaran mereka, tetapi balik lagi ke saya bahwa mungkin saya juga harus bisa membuat mereka lebih paham dan lebih aktif lagi dan lebih tertarik lagi untuk bisa mengerjakan tugas, supaya nanti mereka pemahaman belajar dan hasil belajarnya juga bisa lebih baik lagi seperti itu. Iya, mungkin di pengelolaan kelasnya ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu Eva sudah bisa merefleksi dan sudah mendapatkan pembelajaran ya. Dan insya Allah nanti akan menjadi titik tolak bagaimana Bu Eva akan merencanakan tindak lanjut begitu ya. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang insya Allah ini saya buat catatan ini sesuai dengan apa yang saya amati di dalam kelas kemarin. Bu Eva menyelenggarakan satu proses pembelajaran dengan strategi stasiun belajar ya. Dan saya melihat ada 3 babak, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi secara umum sudah baik. Kemudian untuk setiap segmen pendahuluan, Bu Eva sangat lengkap. Dari mulai mengecek kehadiran siswa, kemudian ada ajakan untuk mendoakan gitu ya, berempati. Jadi kalaupun sekarang saya tarik ke keterampilan sosial emosional, sebenarnya Bu Eva sudah mengajak atau melatih anak-anak untuk meningkatkan keterampilan untuk kesadaran dirinya dan manajemen dirinya begitu ya. Kemudian Bu Eva juga menyampaikan aktivitas belajar yang akan dilakukan pada saat itu, dan juga menyampaikan atau mengajukan pertanyaan pemantik ya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya. Jadi menurut saya lengkap
begitu ya. Kemudian untuk ke tahap berikutnya masuk di kegiatan inti. Bayangan saya stasiun belajar itu nanti ada sedikit moving gitu loh, siswa gitu ya. Ternyata mereka sudah sampai di stasiunnya masing-masing ya. Jadi bukan artinya begini, bukan berarti saya menyalahkan, tidak. Tapi asumsi saya jadi berubah bahwa oh mereka sudah sampai di titiknya gitu ya, di stasiunnya masing-masing. Dan ini bukan berarti menyalahi aturan, tidak. Di situ Bu Eva memberikan aktivitas yang berbeda di setiap stasiun. Stasiun 1 mereka sumber belajarnya adalah menggunakan HP ya. Kemudian mereka membuat video tentang alat-alat pencernaan. Kemudian di stasiun 2 kontennya berbeda, yaitu disiapkanlah handout yang nantinya mereka akan membuat peta konsep. Betul, iya. Dan di stasiun 3 Bu Eva menyediakan gambar-gambar dan ada puzzle juga ya, yang kemudian mereka harus membuat poster. Sumber belajarnya diferensiasi atau berbeda, kemudian prosesnya berbeda dan produknya pun berbeda. Jadi proses pembelajaran diferensiasi yang sangat sudah muncul gitu, yang sangat terlihat gitu ya prosesnya. Kemudian untuk sumber belajar tadi sudah ya, bahwa Bu Eva juga melakukan diferensiasi konten. Media juga Bu Eva tidak hanya sumber tapi juga menggunakan proyektor. Media pembelajaran yaitu laptop, kemudian dilengkapi dengan proyektor dan ada PPT yang ditayangkan. Dan di akhir sesi ada presentasi ya. Hanya mungkin saya waktu itu bertanya, kok yang kelompok 2 itu tidak ada, jadi kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Dan ternyata kelompok 2 ini belum selesai karena tadi manajemen waktu ya, dan penguasaan konsep ya tadi yang sesuai dengan refleksi Bu Eva. Kemudian di penutup Bu Eva mengajak anak-anak untuk kesimpulan, menyimpulkan. Dan saya melihat ada beberapa siswa yang juga menjawab, membantu Bu Eva untuk menyimpulkan. Walaupun dari mulai proses juga ada beberapa anak yang memang harus selalu kita ingatkan ya, kita tidak bisa mengaktifkan benar-benar aktif gitu. Ada saja anak-anak yang tidak mau peduli gitu ya, mereka hanya sekedar hadir, dan itulah PR kita ya Bu Eva ya. Kemudian juga ada sedikit refleksi ya. Nah, di sini saya tidak melihat ada asesmen. Ada asesmen yang dilakukan, yaitu asesmen for learning, as learning, dan off learning yang dilakukan. Nah, bagaimana Bu Eva untuk asesmen? Itu kalau dari rancangan pembelajaran ada ya Bu ya, dengan menggunakan quizzes atau Kahoot gitu. Tapi karena waktu itu ketika membuat produknya ada beberapa kelompok yang belum, sehingga saya membimbing dan lain sebagainya, dan waktu pun jadi meleset gitu dari perkiraan, sehingga tahapan itu tidak terlewati gitu, jadi tidak dilaksanakan itu memang. Itu mungkin menjadi assessment of learning. Nah, untuk assessment for learning dan as learning, saya tidak melihat misalnya Bu Eva membawa format penilaian ketika membimbing. Dan mungkin itu salah satu sebab mereka ketika bekerja tidak ada penilaian proses begitu. Nah, mungkin ke depan ya Bu Eva sampaikan bahwa ada penilaian proses untuk proses pembuatan, sehingga bisa jadi mereka mungkin akan termotivasi gitu ya, ada evaluasi atau ada penilaian ketika mereka bekerja selain untuk mengefektifkan waktunya gitu ya. Nah, kasih sarannya Bu ya. Tapi secara keseluruhan saya benar-benar kagum Bu Eva mampu ya. Saya juga pernah belajar tentang stasiun belajar, tapi belum berani untuk menerapkan, gitu ya. Tapi saya mendapat inspirasi dari cara Bu Eva menyelenggarakan stasiun belajar. Mudah-mudahan saya juga bisa menyelenggarakan nanti di kelas ya. Nah, Bu Eva, berikutnya tentu saja kita selalu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dalam pembelajaran proses kemarin, Bu Eva berupaya untuk mengembangkan fasilitasi terhadap kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Nah, sekarang ke depan itu bagaimana?
dalam pembelajaran berikutnya? Apakah ada fokus pengembangan diri lagi untuk Bu Eva? Melihat atau menilai dari kegiatan yang kemarin ya, yang dimana saya merasa kurang puas dari segi manajemen waktu. Jadi saya nanti untuk pembelajaran berikutnya akan lebih memperhatikan alokasi waktu, memperkirakan kegiatan apa yang memang pas dengan alokasi waktu tersebut seperti itu. Dan yang kedua tentang pemahaman konsep. Jadi saya dapat pembelajaran dari pertemuan kali ini itu bahwa tidak semua siswa memang paham dalam pemahaman konsepnya, sehingga terkendala dalam kegiatan keterampilan prosesnya seperti itu. Sehingga nantinya saya harus bisa, mungkin harus ada strategi pembelajaran yang harus saya rubah ketika memberikan pembelajaran pemahaman konsep seperti itu. Jadi nanti ketika membuat produknya, ketika konsepnya sudah tahu, mereka sudah paham, ketika membuat produk juga akan lebih lancar lagi seperti itu. Oke, berarti ada dua ya, yaitu bagaimana Bu Eva akan lebih mengefektifkan waktu, menyesuaikan aktivitas dengan alokasi waktu, dengan memperkirakan ya, memperkirakan siswa akan melakukan aktivitas itu selama apa, begitu, dan mungkin siapkan untuk penilaian prosesnya, itu dibantu itu, ya. Kemudian penguasaan konsep dan keterampilan proses ini harus dipastikan dulu gitu ya, anak menguasai konsepnya dulu, baru kemudian membuat produk, begitu ya. Nah itu yang menjadi fokus berikutnya ya. Oke, nah kira-kira rencana aksinya berupa apa nih Bu? Mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya saya akan melaksanakan metode yang bisa menarik siswa supaya mereka lebih bisa memahami konsepnya gitu. Kalau yang kemarin saya lakukan adalah metodenya ceramah dibantu dengan LKPD. Nah mungkin nanti untuk lebih meningkatkan pemahaman konsep, siswa akan lebih dilibatkan. Mungkin kalau pembelajarannya pas untuk praktikum, saya akan laksanakan praktikum sehingga mereka antusias untuk mempelajarinya seperti itu. Ide bagus untuk praktikum. Jadi mereka akan lebih bermakna ya, memegang patung peralatan peraga yang lambung lah atau apalah gitu ya. Mungkin itu ide bagus nantinya Bu Eva, yaitu bagaimana strategi penguasaan konsep itu lebih dikembangkan lagi. Nah untuk waktu bagaimana pengelolaan waktu? Rencana aksinya gimana tuh Pak? Jadi nanti konten-konten tertentu saya akan siapkan alokasi waktunya, apakah akan lebih atau misalkan kurang, itu disesuaikan dengan kemampuan pemahaman konsep mereka juga. Jadi sebelumnya setelah saya melakukan pembelajaran pemahaman konsep, mungkin di akhir saya akan laksanakan assessment of learning-nya seperti itu, sehingga bisa terukur bagaimana pemahaman konsepnya. Baru nanti kalau misalkan mau membuat produk lagi disesuaikan dengan pemahaman konsep mereka. Iya, karena bisa jadi ya Bu ya, anak bisa lebih cepat bekerja membuat produk jika pemahamannya itu sudah matang gitu ya. Dan dalam kebingungan tentu saja produk tidak akan bisa berhasil gitu. Luar biasa Bu Eva, mudah-mudahan rencana aksinya bisa terrealisasi ya. Selalu sehat, selalu dimampukan. Dan alhamdulillah Bu Eva, rangkaian observasi proses coaching untuk supervisi akademis, 3 tahapan. Pertama kita melakukan percakapan pra-observasi, kemudian masuk di kelas, saya melakukan observasi kelas, dan sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi. Kita sudah melakukannya, dan terima kasih Bu Eva sudah meluangkan waktu dan berkorban banyak. Aduh, luar biasa. Saya sangat terbantu dengan penyelesaian tugas ini, dan di sini juga saya belajar banyak. Saya juga belajar banyak dari Bu Eva. Mulai dari modulnya, kemudian bagaimana memperlakukan siswa, karena luar biasa Bu Eva. Saya melihat ada interaksi terjadi antara guru dengan siswa, itu di mana ada seperti tidak ada sekat gitu loh, ketika mereka berbicara menyampaikan ide kepada Bu Eva gitu. Dan itu menjadi modal ya ketika kita menyelenggarakan suatu
proses pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan Bu Eva semakin berkembang kompetensinya, Amin. semakin baik Mhm. dan semakin mampu untuk selalu menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas untuk siswa. Amin. Bu. Dan target-target pengembangan dirinya mudah-mudahan terrealisasi. Terima kasih juga Bu, sudah diberikan kesempatan, saya dibimbing dari awal sampai pembelajaran dan dikasih ide-ide yang ya Allah luar biasa, itu jadi inspirasi juga buat saya gitu ya. Dan Iya. tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak dari awal sampai akhir, dan mohon maaf juga ketika saya mungkin agak kurang dalam melaksanakan tugas atau misalnya ada hal-hal yang mungkin saya kurang paham sehingga kegiatan saya juga kurang puas gitu seperti itu. Tapi secara keseluruhan terima kasih Bu sudah diberikan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Aduh, saya kok batuk-batuk ya. Mengerti banyak